Kamu adalah kencan buta yang diperkenalkan oleh Miss Wang? Jadi kamu adalah orang yang diperkenalkan oleh Miss Wang? Kita cukup berjodoh. Kita sudah lama menjadi rekan kerja. Kenapa aku tidak pernah dengar bahwa kamu buru-buru menikah? Keluargaku menekanku. Sudah waktunya menikah. Kamu sudah tidak muda lagi. Wanita tidak seperti pria. Di usia 40 tahun, kita masih bisa menemukan gadis berusia 18 tahun. Saat aku melihatmu di perusahaan sebelumnya, kamu cukup tidak mencolok. Tapi aku tidak menyangka kamu terlihat begitu polos saat berdandan. Meskipun aku sedang kencan buta, aku masih punya beberapa persyaratan untuk pasangan pernikahan. Setelah kita menikah, kamu harus menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Kamu tidak bisa mengandalkanku untuk menghidupimu. Oh, ngomong-ngomong, cicilan mobil dan hipotekku harus dibayar bersama oleh kita. Di akta propertimu, apakah namaku tertulis? Aku membeli rumah itu, jadi kenapa namamu harus tertera di situ? Miss Xu, kita bahkan belum bersama, dan kamu sudah begitu materialistis. Masa emas wanita itu singkat. Kamu harus lebih realistis. Bagaimanapun kita hanya tinggal bersama untuk kenyamanan. Jangan terlalu pilih-pilih. Sejujurnya, kondisi kamu rata-rata. Orang sepertimu di pasar kencan tidak ada yang mau. Mr. Lee, aku pikir apa yang kamu katakan sangat benar. Tidak banyak orang luar biasa sepertimu. Tentu saja, aku bersedia berkencan denganmu, asalkan kamu tidak keberatan bahwa aku hamil. Apa yang kau katakan? Kau hamil? Ya, ayah anak itu dalam kondisi yang tidak baik. Jadi ibuku memaksaku untuk pergi kencan buta untuk mendapatkan uang susu anak. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Apakah kau mempermainkanku? Pria cadangan ini, siapapun yang mau silakan. Nona Wang, kita sudah setuju pernikahan kontrak. Sekarang kau membatalkanku di menit terakhir. Bagaimana aku menjelaskannya pada kakek? Aku tidak peduli bagaimana kau menjelaskannya. Aku sudah menemukan cinta sejati. Saya dah. Tuan, aku tidak sengaja mendengar panggilan teleponmu. Kau butuh pernikahan kontrak? Dengar, keluargaku menekanku sangat keras. Aku tidak punya pilihan. Bagaimana kalau mempertimbangkanku? Setelah menikah, kita tidak akan saling mengganggu. Kita hanya perlu berpura-pura di depan keluarga. Apa kau tidak akan bertanya tentang situasi keluargaku? Karena ini pernikahan kontrak, latar belakang keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Ini informasi saya. Saya dari keluarga orang tua tunggal. Saya berusia 25 tahun. Nama saya Jiang Yan. Pikiranmu dan pikiranku cukup sejalan. Karena itu masalahnya, ayo pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Kau bahkan lebih bersemangat dariku. Mafai, aku ada rapat sore ini. Apakah itu merepotkanmu? Ya, tidak merepotkan. Ayo. Aku akan menikah begitu saja. Nona Xu, karena ini pernikahan kontrak, aku harap kita menetapkan beberapa aturan. Tuan Jiang, aku juga berpikir begitu. Silakan katakan saja. Pertama, di depan kedua keluarga, jaga kesan sebagai pasangan. Kedua, kita tidak saling mengganggu. Tidak ada perilaku intim yang boleh terjadi karena alasan apapun. Ketiga, begitu kontrak 6 bulan berakhir, kita akan kembali menjadi lajang. Tidak ada keterikatan. Cukup narsis. Apa dia pikir aku akan jatuh cinta padanya? Tuan Jiang, kau terlalu banyak berpikir. Saat perjanjian kita berakhir, di antara kita seharusnya tidak ada hubungan lagi. Semoga kau menepati janjimu. Ada urusan, aku pergi dulu.
Bu, Zijin, bagaimana kencan buta hari ini? Ku dengar dia dari perusahaan yang sama denganmu. Pasti kalian punya topik yang sama, kan? Kau harus memanfaatkannya dengan baik. aku sudah menikah. Apa? Kau menikah? Siapa dia? Apakah dia bisa diandalkan? Bu, dia bisa diandalkan. Jangan khawatir. Akan kuceritakan nanti. Tuan Zhang akan inspeksi sore ini. Semua karyawan perusahaan harus datang ke perusahaan. Siapa yang berani terlambat, tim Second Peon dapat bonus kinerja bulan ini. Tuan Jiang dari keluarga Jiang yang memegang setengah aset dari seluruh kota. Kenapa dia datang ke perusahaan kita? Dia sebenarnya adalah karyawan Jiang Group. Menarik. Begitu akrab. Xu Zijin. Apa yang kau lihat? Itu Tuan Jiang. Xu Zijin. Pagi ini, di seluruh departemen, hanya kamu yang terlambat. Apakah kau tidak malu? Tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di perusahaan hari ini? Untuk pertama kalinya Tuan Jiang telah berkenan memeriksa perusahaan kita. Semua orang harus ada. Bagaimana kamu tahu situ? Yuan, saya ada urusan mendesak di rumah hari ini, jadi saya terlambat. Jangan beri aku alasan. Aku melihat semuanya tadi. Kamu tadi melihat punggung Tuan Jiang. Apa yang kamu pikirkan? Jangan pikir aku tidak tahu. Pikiran kecilmu. Yuan, tidak. Kamu salah paham. Seseorang seperti Tuan Jiang, gadis biasa tidak bisa menandinginya. Senang kamu tahu tempatmu. Tuan Jiang dan aku adalah teman lama. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Jika dia mencari pacar, dia hanya akan mencari seseorang seperti aku. Gadis biasa sepertimu. Seharusnya tidak bermimpi. Ya. Tuan Jiang, apa? Suruh Xu Zijin pergi ke kantor CEO. Kenapa Tuan Jiang tanpa alasan memanggilku? Chu Yuan pasti akan menganggapku sebagai musuh. Kupikir pasti karena keterlambatanku tadi. Yuan, kalau begitu aku ke kantor dulu. Tuan Jiang adalah penguasa seluruh grup Jiang. Mengelola tidak kurang dari 10 perusahaan. Bagaimana mungkin dia memperhatikan karyawan kecil sepertimu? Pasti urusan pekerjaan. Yuan bulan lalu, bukankah aku mengembangkan lotion essence pemutih? Kurasa Tuan Jiang mungkin ingin membahas hal-hal terkait pekerjaan. Jika Tuan Jiang menyuruhmu pergi, pergilah. Tunjukkan profesionalisme departemen kita. Baik, Yuan, kalau begitu aku pergi dulu. Aku tidak akan mengecewakan departemen kita. Tunggu, aku akan membiarkanmu pergi. Sore nanti. Tapi Nona Xu, aku mengingatkanmu dengan baik. Orang seperti Tuan Jiang bukan untuk gadis biasa, untuk diraih. Beberapa gadis hanya berpikir untuk memanjat tinggi. Tidak takut jatuh sampai mati. Setuju? Tentu saja, kurasa gadis-gadis itu dibandingkan denganmu jauh lebih rendah. Silakan. Masuk. Yan, aku kesini untuk melaporkan urusan kerja. Mengenai proposal Departemen R&D kita, Lotion Essence Pemutih, mengapa tidak menyerahkannya pada pendatang baru? Pendatang baru yang mana? Itu Xu Zijin dari departemen kita. Meskipun dia baru bergabung belum lama, dia cukup termotivasi. Dia juga ingin tampil baik. Bagaimana menurutmu? Xu Zijin? Ya, Yan. Kamu biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan.
Bagaimana bisa kamu mengingat seorang karyawan kecil? Namnasan, saya punya pertanyaan. Proposal ini berhubungan dengan kerja sama dengan grup Wang. Jika ada kesalahan, bukan hanya denda, tetapi juga kerjasama selanjutnya dengan grup Wang akan terpengaruh. Ibu Zhu, proyek yang begitu penting, mengapa mengusulkannya kepada pendatang baru? Yan, bukankah kamu bilang di rapat bahwa kamu ingin mendelegasikan wewenang? Saya juga berpikir kita harus memberi pendatang baru beberapa kesempatan. Selama Yan setuju, saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Baik. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Saya juga ingin melihat seberapa mampu dia. Ibu Shu, biasanya kamu bekerja cukup rajin. Jadi saya secara khusus mengajukan kesempatan untukmu. Proposal lotion essence pemutih ini, adakan saya serahkan kepadamu. Aku akan memberimu setengah hari. Itu waktu yang cukup, kan? Yuan, bukankah setengah hari terlalu sempit? Pasti tidak cukup waktu. Oh, setengah hari saja tidak cukup? Jika engkau tidak percaya diri, lupakan saja. Tapi di masa depan, X ini ada Project Raid. Jangan salahkan aku. Karena tidak akan gila kamu lagi. Xu Wenyuan memaksaku. Jika aku tidak melakukannya, dia akan punya kesempatan untuk mengatakan aku tidak kompeten. Yuan, aku akan menerimanya. Jangan khawatir. Aku akan mengirimkan proposalnya tepat waktu. Bukankah kau hamil? Kenapa kau bekerja keras? Apakah kau tidak takut sesuatu akan terjadi pada bayi yang belum lahir? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, aku masih muda. Tidak seperti kau yang sudah 30-an, kau harus menjaga kesehatanmu. Xu Zijin, aku tidak menyangka itu. Kau sangat muda, tapi caramu cukup tajam. Bahkan proposal penting seperti itu, kau berhasil mendapatkannya. Sepertinya aku akan terkalahkan. Pak Li, apa yang kau katakan? Yuan memintaku menulis proposal ini sepenuhnya karena es pemutih dikembangkan olehku. Jadi tentu saja semua detailnya aku lebih tahu daripadamu. Hanya saja kau mengembangkan produk bintang. Xu Zijin, aku harap keberuntunganmu tetap baik selamanya. Pak Li, jangan khawatir. Saya akan melakukan pekerjaan saya sendiri dengan baik. Saya tidak tahu siapa yang membuat begitu banyak kesalahan dalam riset pasar yang sederhana ini. Anda bajingan, benar-benar tajam lidah. Saya heran siapa yang akan menikahi Anda di masa depan. Nona Shu, waktunya hampir habis. Cepat bersiap untuk pergi ke kantor Tuan Jiang. Baik, Yuan, saya akan segera pergi. Nona Ju, Anda benar-benar membiarkan Xu Zijin menangani proposal ini? Proyek ini selalu ditindaklanjuti oleh Anda. Jika dia benar-benar menyelesaikannya, statusnya di perusahaan akan berbeda. Nona Ju, Tuan Li menyampaikan poin yang bagus. Nona Shu sangat menonjol dalam pekerjaan. Dan Anda memberikan proposal yang begitu penting. Apakah Anda tidak takut ambisinya terlalu besar? Jangan khawatir. Tidak semudah itu untuk diselesaikan. Saya tidak tahu seperti apa rupa CEO. Apakah dia yang legendaris berwajah es? Saya tidak tahu seperti apa rupa CEO. Apakah dia yang legendaris berwajah es?
Apakah Tuan Jiang ada urusan mendesak dan keluar sementara? Yuan, Tuan Jiang tidak ada di kantor. Tuan Jiang selalu begitu sibuk. Pasti dia pergi untuk sesuatu. Oh, omong-omong. Bagaimana dengan proposalnya? Klien sudah mendesaknya. Sudah ditulis. Saya akan mencetaknya untuk Anda sekarang juga. Bagaimana bisa hilang? Saya jelas menyimpannya. Hilang? Xu Zijin. Kau tahu apa artinya ini? Ini adalah proposal yang harus diserahkan ke klien hari ini. Jika tidak diserahkan, perusahaan harus membayar denda besar. Zijin, bukan aku tidak mau membantumu, tapi proposal ini terkait dengan proyek senilai 30 juta untuk perusahaan. Jika tidak diserahkan, seluruh departemen risetku akan terkena dampaknya. Sudah kubilang pendatang baru tidak bisa diandalkan. Mereka bahkan kehilangan hal yang begitu penting. Xu Zijin, bersaing denganku, kau masih terlalu hijau. Zijin, bukan aku tidak mau membantumu. Kali ini, kau telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Saya sarankan kau mengundurkan diri sendiri. Dia yang melakukannya. Zhu Yuan iri dengan kinerjaku yang luar biasa. Kali ini, Pak Jiang bertemu denganku sendirian. Jadi dia ingin mengusirku dari perusahaan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak akan mengundurkan diri. Pak Jiang. Bukankah ini suami yang baru kudaftarkan kemarin? Ada apa? Pak Jiang, akhirnya kau datang. Xu Zijin lalai dalam tugasnya. Proposal yang harus dia tulis, dia kan tidak menulis satu kata pun. Sekarang klien sudah mendesak. Pak Jiang, aku tidak kehilangan itu. Aku curiga seseorang mengotak-atik komputerku. Xu Zijin, omonganmu harus ada batasnya. Kau tidak menyelesaikan pekerjaanmu. Itu masalah kemampuanmu. Jika kau menghindari tanggung jawab sekarang, itu masalah karaktermu. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda yang menulisnya? Kita bisa memeriksa rekaman pengawasan. Siang ini, saya sedang menulis proposal di meja saya. Pak Jiang, pagi ini sistem pengawasannya rusak. Sudah dilaporkan, tapi belum diperbaiki. Saya sudah menghancurkan rekaman pengawasan. Selain mengundurkan diri, tidak ada jalan keluar lain. Pak Jiang, proposal ini terkait dengan kerjasama kita dengan Grup Wang. Ini bukan hanya tentang air esensi pemutih. Grup Wang kuat secara finansial. Mereka adalah salah satu klien terbesar kita. Ya, Pak Jiang. Proyek ini membutuhkan seluruh perusahaan kita yang terdiri dari 2.000 orang. Suatu tahun untuk menyelesaikan dan diri menghancurkan semuanya. Tidak hanya itu, kita harus membayar kompensasi 30 juta dan kerja sama kita di masa depan dengan Wang akan terpengaruh. Dewan direksi seluruhnya akan menyalahkan departemen R&D kita. Aduh, Pak Jiang sebagai direktur R&D, saya memang bertanggung jawab. Tetapi Xu Zijin adalah orang yang bertanggung jawab utama. Sebagai direktur, saya pikir kita harus memecatnya segera. Tunggu. Pak Jiang, saya punya cara untuk memperbaikinya. Terlambat untuk menulisnya sekarang. Hanya ada 3 menit tersisa. Kapan saya bilang akan menulis ulang? Untuk dokumen sepenting ini, membuat cadangan adalah akal sehat, bukan?
Apakah proposal ini dapat diterima? Saya percaya pada kemampuan saya. Proposal ini benar-benar bagus. Proposal ini ditulis dengan sempurna. Kirimkan ke klien segera. Oh, Zijin, kamu punya cadangan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kami semua salah paham padamu. Tentang apa yang baru saja terjadi, saya tidak ingin melihatnya lagi. Perusahaan ULI adalah anak perusahaan dari Grup Jiang, tetapi memiliki Project Inti Group. Saya harap semua bekerja sama dan maju bersama, bukan saling menjatuhkan. Yan Ar, kami mengerti. Panggil saya Tuan Jiang. Nona Zhu. Akhir-akhir ini saya mendengar banyak gosip palsu tentang Anda dan saya. Saya pikir perlu untuk mengklarifikasi. Saya sudah memiliki istri. Istri? Yan, apa yang kamu katakan? Ya, saya melihat istri Tuan Jiang. Mereka adalah pasangan yang sempurna dari surga. Yan, kapan kamu menikah? Kenapa saya tidak tahu? Urusan pribadi saya tidak perlu dilaporkan kepadamu. Nona Shu. Putri keluarga mana istrinya? Ya, Tuan Jiang, saya baru ingat dokumen ini memiliki beberapa detail yang belum kami pertimbangkan. Aku perlu mendiskusikannya denganmu. Baik, apakah kamu benar-benar CEO perusahaan kita? Apakah perlu rapat pemegang saham untuk membuktikannya? Tidak, aku hanya sedikit tidak percaya. Baiklah, aku ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Lepaskan aku. Kenapa kau lari? Aku tidak akan melawanmu. Apa setelah tahu identitasku, kau takut? Sedikit. Kenapa kau berbohong padaku Apa yang kubohongi? tentang identitasmu? Kamu adalah CEO dari Grup Jiang. Kenapa kau datang padaku? Untuk pernikahan kontrak? Orang-orang itu licik. Menikah itu mudah, tapi bercerai itu sulit. Jadi, kau pikir begitu? Aku mudah diatur. Aku tidak mengatakan itu. Kau tidak tahu bosmu sendiri, tapi kau menyalahkanku. Baik. Kita harus membubarkan kontrak secara damai dalam 6 bulan. Juga, jangan ungkapkan kepada publik bahwa aku istrimu. Aku tidak ingin terlibat dalam perselisihan kalangan atasmu. Kau melihat sesuatu dengan jelas. Tuan Jiang, aku tidak mau dijadikan tameng dan ditembak penuh lubang. Dia lebih pemarah dari yang kukira. Menarik. Direktur utama memanggilmu ke kantornya begitu lama. Apakah dia sih mengatakan sesuatu? Tidak. Kami baru saja bicara tentang proposal, semua urusan bisnis. Yuan, kenapa kau menanyakan ini? Tidak apa-apa. Zijin, aku hanya ingin minta maaf. Tadi, Maid, aku memang terlalu impulsif. Jangan dipikirin. Yuan, tidak apa-apa. Ini semua salah paham. Dia mengubah sikapnya terlalu cepat. Zijin, aku senang kau tidak marah. Lagi pula sebagai atasanku, aku mengkritikmu lebih baik daripada kritik orang lain. Kan? Terima kasih banyak, Yuan. Tidak perlu berterima kasih. Oh, ngomong-ngomong, Nona Shu, kau bilang kau pernah melihat istri direktur utama? Dia anak dari keluarga mana? Aku kenal Yan. Sudah lama. Kenapa aku tidak mendengar berita apapun? Aku hanya melirik dari jauh. Aku hanya ingat dia memakai setelan warna sampahnya. Yuan, kamu tahu, untuk gadis sepertiku, jika para sosialita berada di sampingku, aku bahkan tidak akan mengenali. Jika Zhu Yuan tahu aku istri Tuan Jiang, dia pasti akan merencanakan sesuatu yang buruk. Aku harus menyembunyikannya dengan baik.
Aku tidak bermaksud apa-apa. Maksudku, kamu benar-benar tidak dari dunia yang sama dengan kami. Yuan, jika kamu ingin tahu, lebih baik tanya langsung ke Tuan Jiang. Ada urusanku di sini. Kalau begitu, silakan. Liang, Nona Ju, bukankah kamu dijuluki si tahu segalanya di perusahaan? Cari tahu latar belakang istri Tuan Jiang, dan awasi Xu Zijin. Aku selalu merasa ada yang aneh antara dia dan Tuan Jiang. tenang saja Nona Ju, serahkan padaku. Masuk mobil. Perempuan itu biasanya pura-pura suci, bahkan mengaku hamil saat dijodohkan, tapi ternyata dia dekat dengan Tuan Jiang. Hei, Yuan, Xu Sejin, naik ke mobil Tuan Jiang. Aku akan kirim fotonya sekarang. Xu Zijin benar-benar keji. Dia berani merayu pria yang sudah menikah. Terus awasi mereka. Baik, Tuan Jiang, kita hanya punya perjanjian untuk menghadapi orang tua. Tidak perlu tinggal bersama, kan? Lihat sendiri. Anak nakal, jangan kira aku pikun dan mudah dibodohi. Jika aku tidak melihatnya besok, kau akan menghadapi hukuman keluarga. Kakekku mungkin melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Kau harus menanggung ini untuk sementara. Tidak apa-apa. Rumahku yang sederhana dibandingkan dengan rumah Tuan Jiang, seperti gubuk. Ibu, kami sedang sibuk sekarang. Makan saja lain kali. Apa? Kirim fotonya? Apakah orang tua sekarang punya radar? Apakah aku harus pura-pura? Mendekatlah. Ekspresimu seperti orang yang diculik. Bohong memang butuh skill. Tuan Jiang, aku tidak sengaja. Kau harus percaya padaku. Sudah larut. Aku perlu istirahat. Nah, di mana kamar tamu? Semua sudah ada di sini. Mari semintasle. Kuartal lalu, air essence pemutih yang ditangani oleh Xu Zijin menerima umpan balik pasar yang melebihi ekspektasi. Tingkat pembelian ulang di platform e-commerce meningkat 35% dan evaluasi pelanggan juga tinggi. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memintanya memimpin pengembangan dari proyek kunci berikutnya, air essence pelembab, dan menyerahkan rencana awal pada Senin depan. Apa? Kian? Tuan Jiang, essence pelembab ini adalah produk utama kita untuk kuartal berikutnya. Xu Zijin baru beberapa bulan di perusahaan. Dan dia sudah mengembangkan produk yang sukses. Xu Zijin memiliki kualitas profesional seorang spesialis R&D. Saya pikir dia kompeten. Ada pertanyaan? Yang benar-benar mempermalukanku di depan umum. Semua karena Xu Zijin. Aku tidak bisa membiarkan perempuan licik ini mencuri perhatian. Tuan Jiang, tentu tidak ada masalah. Zijin
memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, departemen kami akhir-akhir ini memiliki jadwal proyek yang padat, terutama versi upgrade dari lini tabir surya. Departemen pemasaran sudah mendesak kami beberapa kali. Apa maksudmu? Saya pikir, sexting bagi pendatang baru untuk mendapatkan pengalaman. Tetapi mengambil 2 proyek sekaligus mungkin memperlambat kemajuan. Bagaimana kalau membiarkan Zijin fokus pada lini tabir surya dan menyerahkan proyek hidrasi kepada rekan yang lebih berpengalaman? Xu Yuan memaksaku memilih di antara keduanya. Jika aku mundur, itu berarti mengakui ketidakmampuanku sendiri. Jika aku bersikeras mengambil proyek pelembab, aku harus menghadapi tekanan ganda pada saat yang sama. Tuan Jiang, proyek baru akan kuselesaikan dengan sepenuh hati. Baik, rapat selesai. Zijin, apakah kau menyinggung Zhu Yuanyuan? Ada apa? Nona Zhu baru saja mengirim pemberitahuan di grup untuk membina pendatang baru dan untuk menambah tanggung jawabmu. Proyek tabir surya membutuhkan prototipe proyek dalam 2 minggu. Bukankah ini jelas mempersulitmu? Tidak apa-apa. Aku yakin bisa. Lakukan saja. Zhu Yuanyuan bermaksud menggunakan beban kerja yang berat untuk menekanku agar menyerah pada proyek pelembab. Semakin dia melakukan ini, semakin aku tidak bisa mundur. Pertama, aku perlu menganalisis produk pesaing dari perusahaan kosmetik besar dan menemukan proposisi penjualan yang unik. Kemudian, lakukan R&D yang terarah. Masih bekerja? Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku akan pulang terlambat hari ini. Sudah larut malam, dan dia masih lembur. Ada apa? Tidak ingin apa-apa. Mungkin gula darah rendah kambuh. Makanlah. Minum air. Proyeknya tidak begitu mendesak. Aku akan bicara dengan Zhu Yuanyuan nanti dan memperpanjang batas penyerahan prototipe formula selama setengah bulan. Bagus sekali. Aku bisa membuat formula lebih lengkap. Ayo pulang. Aku tidak ingin dituduh oleh seseorang karena memperlakukan karyawan dengan buruk. Terima kasih Tuan Jiang atas tunjangan karyawannya. Ayo pergi. Yuan, apakah maksudmu Tuan Jiang? Sedang mengadakan team building akhir-akhir ini, dan dia akan pergi sendiri? Ya, aku rasa itu semua untuk wanita nakal itu. Yuan, aku punya cara. Karena Xu Zijing suka pamer, maka saat waktunya tiba, biarkan dia pamer sepuasnya. Baik, lakukan sesuai katamu. Xu, Direktur Zhu memanggilku untuk sesuatu. 2 kotak air ini, bisakah kau bantu aku memindahkannya nanti? Sudah diputuskan.
kuserahkan padamu. Ah, aduh, Shu. Ma, Xu Zejing, apakah kau melakukan ini dengan sengaja? Jika kau tidak mau bekerja, katakan saja. Haruskah kau berpura-pura di sini? Liang, kau menyuruh seorang gadis sepertiku membawa air yang begitu berat, dan kau berani bilang aku berpura-pura? Pria picik sepertimu, ini pertama kalinya aku lihat. Jangan kira hanya karena kau wanita, kau bisa membuat masalah. Aku benar-benar ada sesuatu tadi, makanya aku minta bantuanmu. Dan kau malah menyalahkanku? benar Shu. Dia ini setidaknya seniormu kan? Bagaimana kau bisa begitu kasar? Minta maaf pada Liang. Kenapa aku harus minta maaf? Liang, kau selama ini melecehkanku di perusahaan, dan setelah kutolak kau marah karena malu. Setiap hari kau menjebakku di tempat kerja. Jangan kira aku tidak tahu tentang ini. Kau omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku masih punya banyak lagi bukti pelecehanmu di ponselku. Apa kau tidak mau mengakuinya? Jangan kira hanya karena kau seorang wanita, aku tidak berani menyentuhmu. Tepat karena aku seorang wanita, kau berani memukulku? Tuan Jiang, bukankah Anda ada di luar? Melecehkan karyawan perusahaan secara terbuka, secara serius melanggar disiplin perusahaan. Semua bonus kinerja bulan depan dibatalkan. Tuan Jiang, tidak. Diskors untuk merenungkan tindakanmu. Secara serius melanggar disiplin perusahaan. Semua bonus kinerja bulan depan dibatalkan. Tidak, Tuan Jiang. Diskors untuk merenungkan tindakanmu. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Hanya pergelangan kakiku terkilir. Kalian pergi ke acara team building sendiri kali ini. Aku akan mengantar Xu Zijing kembali untuk istirahat. Aku akan mengantarmu pulang. Apakah sakit? Aku ingat waktu kecil aku jatuh. Aku selalu sendirian, terpincang-pincang pulang. Tidak apa-apa. Aku sudah melihat filmmu. Kau dari keluarga orang tua tunggal. Aku dibesarkan oleh ibuku sendirian, jadi aku bersumpah untuk menjadi seorang insinyur R&D yang hebat, untuk membuat ibuku bangga padaku. Kau sudah menjadi... Apakah kakimu masih sakit? Jauh lebih baik setelah mengoleskan obat. Sudah larut, ayo tidur. Maaf. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Kau istirahat yang baik. Kau bisa kembali bekerja minggu depan. Zijing, akhirnya kamu datang. Masih ada 2 proyek yang menungguku. Aku tidak berani lengah. Apakah Liang belum datang? Masih diskors. Mungkin kembali siang ini. Ku dengar di departemen R&D kita ada lowongan promosi. Itu untuk wakil direktur. Jika salah satu dari kita bertiga mendapat posisi ini, maka status kita di perusahaan akan berbeda. Benarkah Kak Sun? Kau dan Kakak Yang? Keduanya memiliki senioritas lebih tinggi dariku. Seharusnya dipilih dari kalian berdua, kan? Aku syukur atas kemampuanku sendiri dengan sangat jelas. Departemen R&D kita selalu mempromosikan yang layak
Kalau bicara soal kemampuan, Zijing, kau udah jauh lebih baik dari Liang. Ini tergantung keputusan atasan. Kita tidak bisa memutuskan. Kau bodoh, Nona. Bukankah atasan kita cuma Zhu Yuanyuan? Siapa yang dipromosikan? Tergantung pada kemauannya, bukan? Kalau begitu, aku pasti yang paling tidak berharap Zhu Yuanyuan paling membenciku di perusahaan. Karena sebelumnya, Pak Jiang membantuku 2 kali, kau tidak tahu dia benar-benar membenciku. Pantas saja, dia menargetkanmu beberapa kali. Tapi jangan putus asa, mungkin masih ada kesempatan. Tidak apa-apa, aku tidak punya ambisi untuk posisi wakil direktur. Gadis itu, Xu Zijing, punya ambisi besar. Ada apa? Semua diam. Promosi ini, jika posisi itu jatuh ke tangan Xu Zijing, nah kalian berdua harus tunduk pada kehendaknya. Liang, pikirkanlah biaya les minat putrimu. Jatuh tempo bulan depan kan? Jika posisi wakil presiden jatuh ke Xu Zijing, gaji kecilmu, apakah cukup? Nona Zhu, manajer umum Jiang baru saja mengurangi bonus saya. Pada saat kritis ini, lebih baik saya bersikap rendah hati. Menyedihkan. Xiaoxia, ayahmu seharusnya baru saja didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir, kan? Nona Zhu, saya... Accused bin Yuan. Nona Zhu, apa maksud Anda dengan ini? Accused bin Yuan. Evaluasi ini bukan hanya saya yang memberi nilai. Rekan-rekan lain juga ikut menilai. Nanti bagaimana tindakan Anda harus jelas, kan? Direktur Zhu, saya akan mengikuti arahan Anda. Ingat untuk memberi tim Xu Zijin nilai terendah. Katakan bahwa dia bekerja sendiri dalam riset dan tidak cocok dengan tim. Esensi pemutih Xu Zijin saja telah mendatangkan keuntungan sebesar 30 juta bagi perusahaan, namun nilainya yang terendah. Bawa rekaman pengawasan dari Departemen R&D 2 hari ini. Terutama kontak Xu Yuanyuan dengan periode formulir evaluasi. Nona Zhu, jangan khawatir Nona Zhu. Saya memberinya nilai inovasi, nilai terendah. Dan dicatat bahwa dia keras kepala dan tidak mengikuti pengaturan. Saya memberikan skor tim Xu yang terendah. Skor inovasi dan timnya adalah yang terendah. Bahkan jika dia mengembangkan produk bintang, lalu apa? Skor keseluruhannya pasti tidak lebih tinggi dari milikku. Bagus. Ngomong Liang, ingat untuk pergi, mengajukan jam lembur tambahan. Katakan bahwa kau membantu Xu Zijin mengatur data, dan dia tidak bekerja sama dengan tim, dan sedang mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Baik, saya akan melaporkannya sekarang. Pada saat itu, berdasarkan skor keseluruhan, karyawan akan dipromosikan. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Untuk membuat Sun Xiaoxia membelot, Xu Yuanyuan bahkan memberikan kartu 200.000 yuan. Zhu Yuanyuan benar-benar tidak kenal ampun. Saya tidak mengakui skor keseluruhan ini. Saya tidak bisa mentolerir bawahan yang terlibat dalam persaingan kejam seperti itu. Jangan khawatir, perusahaan Jiangku bukanlah tempat untuk korupsi. Karena Zhu Yuanyuan berani memalsukan promosi, dia pasti telah menyalahgunakan kekuasaan di tempat lain juga. Aku ingin memeriksa berapa banyak lagi hal yang dia sembunyikan dariku. Jiang Yan, saya akan membantumu menyelidiki ini.
suruh keuangan memeriksa persetujuan pengeluaran Zhu Yuanyuan selama 3 tahun terakhir. Terutama yang ditandai sebagai perlengkapan eksperimen. Aku ingin melihat berapa banyak dari tasnya yang dibeli dengan uang perusahaan. Hmm. Halo Kak Wang. Formulir persetujuan dari Departemen R&D, semuanya ada di meja Anda kan? Ya, bawa saja formulir-formulir itu ke manajer umum Jiang. Melihat formulir ini sangat mudah. Bagus. Bagaimana penyelidikannya? Jiang Yan, kata Kak Wang, ini adalah dokumen persetujuan pendanaan 3 tahun Departemen R&D. Saya tidak tahu bahwa keluarga Jiang telah mengubah nama keluarganya menjadi Zhu. Memalsukan bahan eksperimental, melebih-lebihkan biaya hiburan bisnis. Zhu Yuanyuan, kamu punya nyali besar. Pulanglah dulu. Jangan terlalu khawatir soal promosi. Nyonya Jiang, bukan giliranmu untuk diintimidasi oleh seorang direktur. Menurut resolusi Dewan, kandidat promosi di Departemen R&D adalah Xu Sejin. Semuanya, tolong berikan tepuk tangan meriah. Presiden Jiang, saya keberatan. Xu Zijin baru 6 bulan di sini. Sementara Li yang sudah di perusahaan selama 5 tahun. Dari segi senioritas dan pengalaman, seharusnya dia. Presiden Jiang, waktu itu Xu Zijin membalikan konsentrasi niacinamide, hampir merusak peralatan. Untungnya Kak Zhu sadar tepat waktu. Bagaimana orang seperti itu bisa memikul tanggung jawab penting? Jika proyeknya kacau, kita semua akan dipecat. Ya, Presiden Jiang, saya juga berpikir begitu. Kita tetap harus mempertimbangkan senioritas. Lagi pula dalam pekerjaan R&D, akumulasi pengalaman diperlukan. Jika mereka terlalu muda, bagaimana jika terjadi masalah? Jika itu kompetisi yang adil, Xu Zijin sangat diterima. Tapi beberapa orang menggunakan cara-cara curang. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Yu Zijin, apa maksudmu? Kau punya rekaman di ponselmu? Apa itu? Tahukah kau bahwa merekam secara diam-diam itu ilegal? Benarkah begitu? Bagaimana aku tidak tahu itu? Aku memasang kamera pengawas di perusahaanku sendiri. Apakah itu juga ilegal? Putarkan untuk mereka dengar. Nanen, berdasarkan evaluasi menyeluruh, karyawan akan dipromosikan. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Ingat untuk memberi tim Xu Zijin nilai rendah. Jika katakan dia tidak bekerja sama dengan tim, selalu melakukan penelitian sendiri, tidak cocok. Palsu. Ini semua hasil sintesis. Dia ingin mengambil posisi direktorku, jadi dia menjebakku. Kau benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat bukti nyata? Faktur 300.000 yuan ini diterbitkan olehmu saat itu untuk keperluan hiburan bisnis. Apakah kau ingin aku menelepon dan konfirmasi? Tidak. Yan Gege. Saat itu sih, karena uang sakuku tidak cukup, jadi aku menggelapkannya. Aku bisa mengembalikannya. Zhu Yuanyuan diskors sambil menunggu investigasi. Semua proyek diserahkan kepada Xu Zijin. San Xiaoxia, Li Yang, diturunkan jabatan menjadi asisten peneliti. Tidak ada bonus kinerja selama 3 bulan. Direktur Xu, kau telah bekerja keras di Departemen R&D. Jika kau butuh sesuatu, datanglah langsung kepadaku. Ya, Presiden Jiang. Jiang Yan, kau tidak bisa berbuat begini padaku.
Baik. Jiang Yan, karena kau tidak punya hati, maka aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu. Kau sudah menyulitkanku akhir-akhir ini, bukan demi perubahan, tapi demi dia. Presiden Jiang, kau sungguh hebat. Memiliki istri di rumah tidak cukup, kau harus memelihara selingkuhan di perusahaan. Juga naik hal-hal nih sampai ke telinga. Orang tua itu, apakah kau pikir dia akan marah hingga masuk rumah sakit? Zijin, bagaimana kau bisa melakukan ini? Menjadi selingkuhan orang akan mendapat hukuman. Kalian semua tidak bekerja keras, hanya mencampuri urusan pribadi orang lain. Jangan mengganti topik. Kau perusak rumah tangga, menghancurkan pernikahan orang lain. Kau percaya aku akan mempostingmu di internet? Kau cukup sombong untuk seorang selingkuhan. Aku akan mempostingmu sekarang juga. Cukup. Biarkan aku perkenalkan. Xu Zijin, istriku. Apa? Presiden Jiang, meskipun kau ingin membela Su Zijin, tidak perlu membuat kebohongan yang konyol. Sebagai presiden keluarga Jiang, aku tidak perlu menggunakan cara seperti itu untuk melindungi seseorang. Jadi Zijen benar-benar istri Presiden Jiang? Xu Zijin adalah nyonya muda yang sah dari keluarga Jiang. Jika ada yang berani bergosip lagi, jangan salahkan aku jika aku kejam. Mustahil. Xu Zijin hanyalah lulusan sekolah kejuruan. Beraninya dia duduk sebagai nyonya muda keluarga Jiang yang akan tertipu olehnya. Aku menikahi Su Zijin karena dirinya sendiri, bukan karena pendidikannya. Pasti wanita jalang ini yang merayumu. Apa kau pikir dia benar-benar baik padamu? Dia hanya mengincar uang keluarga Jiang. Aku akan mengatakannya lagi. Aku mendapatkan wajah keluarga Jiang sendiri tanpa mengandalkan pernikahan. Jika ada yang bergosip tentang istriku lagi, mereka bisa berkemas dan keluar. Dan kau dipindahkan ke departemen publisitas. Kembali bekerja. Aku tahu aku salah. Biarkan aku tetap di departemen R&D dan aku akan melakukan apa saja. Bahkan menyajikan teh untuknya dan air pun tak apa. Aku berjanji mulai sekarang, aku nggak kata menargetkannya lagi. Sungguh? Baiklah. Tapi jika kau kembali ke R&D, kau hanya bisa diturunkan menjadi asisten peneliti. Apakah kau bersedia? Ya, aku bersedia. Xu Wenyuan. Ini yang terakhir kali. Jika kau menargetkan Zijing lagi, tidak hanya aku akan membuatmu keluar dari Jiangxi, tetapi aku juga akan membuat keluarga Zhu di seluruh kota Jing terusir. Ya, Presiden Jiang. Ku mengerti. Maaf, tanpa persetujuanmu, aku mengumumkan ini. Lupakan, dalam situasi itu, hanya dengan mengungkapkan identitasku, tidak ada cara lain. Aku hanya khawatir bahwa hal ini mungkin memengaruhimu. Apakah kau takut itu akan memengaruhiku? Atau orang lain akan berkata, kau tidak cukup baik untukku? Sudah kubilang, wajah keluarga Jiang tidak perlu dijaga oleh istriku. Jangan terlalu khawatir. Ini proposal proyeknya. Sudah kukirim ke emailmu. Fokus utamanya tetap peningkatan perlindungan matahari. Krim tabir surya ini adalah proyek yang sangat dihargai Dewan. Bisakah aku melakukannya? Aku sudah melihat formula sebelumnya. Potensinya besar, terutama menggunakan ekstrak krokot sebagai bahan penenang. Ide itu berani. Aku hanya ingin mencobanya. Percayalah pada dirimu sendiri. Kau sekarang direktur R&D.
nahkoda yang mengarahkan R&D. Karena aku membiarkanmu duduk di posisi direktur, itu berarti kau mampu. Chang Yen, kenapa tiba-tiba begitu lembut? Pantas saja, Presiden Jiang sekarang selalu melindungi Xi Jing. Dia ternyata istri presiden. Dia lulusan baru, pendidikan rendah, dan kualitas rendah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Presiden Jiang padanya. Kakak Zhu, rekamannya sudah terdengar sekarang. Apakah kita akan dipecat? Ayahku masih di rumah sakit. Rekaman apa? Keluarga Jiang paling menjaga muka. Jiang Yan tidak akan mempublikasikan masalah ini. Jangan khawatir. Jadi Kak Zhu, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xu Zijing sekarang adalah istri presiden. Dia ingin sih bergantung pada Jiang Yan untuk mengusirku dari perusahaan. Terlalu naif. Aku akan membuatnya menyebabkan masalah dalam proyek R&D. Membuatnya tidak bisa bertahan di seluruh perusahaan. Kak Zhu, maksudmu? Dia telah mengambil alih 2 proyek penting perusahaan. Aku ingin kamu mencari cara untuk mengacaukan kedua proyek ini. Kak Zhu, Xu Zijing sekarang adalah istri presiden. Aku tidak berani melawan Presiden Jiang. Apa itu pekerjaan? Asalkan kamu melakukan apa yang kukatakan, aku akan berimu 5 juta. Kak Zhu, Ini adalah gaji jerih payahmu selama puluhan tahun. Kau mau melakukannya atau tidak? aku akan melakukannya. Xi Jing, Direktur Xu. Aku salah. Hal-hal sebelumnya semuanya dipaksa oleh Zhu Yuanyuan. Beberapa waktu lalu ayahku dirawat di rumah sakit. Aku tidak punya pilihan. Apakah ini alasanmu untuk memfitnahku? Aku tidak bermaksud membuatmu merasa bersalah. Aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan aku sekali saja. Untuk kejadian masa lalu, aku bisa memaafkannya. Mulai sekarang, kita hanya rekan kerja biasa. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyulitkanmu. Itu bisa kamu yakini. Jadi kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Tunggu. Berikan aku camilan dan teh susumu. Dan makan sendiri. Ini hanya sedikit. Camilan tidak bernilai banyak uang. Gadis ini keras kepala seperti bagal. Dia bahkan tidak menyentuh camilan atau teh susuku. Ini mulai rumit sekarang. Jadi, kamu dan Liang gunakan pekerjaan sebagai alasan untuk pergi menemui Xu Zijing dan hanya mengintip kemajuan proyeknya saat ini. Direktur Xu, nilai SPF dari formula tabir surya ini selalu tidak stabil. Dapatkah Anda membantu saya melihatnya? Tentu. Lihat di sini, dispersan untuk seng oksida ditambahkan terlalu sedikit, sehingga cenderung menggumpal. Direktur Xu, saya membuatkan Anda secangkir kopi dengan susu dan gula. Terima kasih. Anda bisa mencoba untuk meningkatkan proporsi dari dispersan seng oksida. Terima kasih Direktur Xu. Kalau begitu saya akan pergi mencoba formula baru. Kakak Zhu, lihat. Dia menggunakan octocrylene dan minyak buckthorn laut
dalam kombinasi. Mencoba mengamankan posisinya dengan proyek ini tidak semudah itu. Tunggu saja, dia akan segera hancur. Kakak Ju, apa ini? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Ketika waktunya tiba, lakukan saja seperti yang kukatakan. Betapapun mendesaknya pekerjaan, Anda tetap perlu makan. Tunggu 10 menit lagi, saya akan mencoba untuk menyelesaikan menghitung set data ini sebelum saya pergi. Rasio ini sangat cerdik. Tapi Anda bisa mencoba menggabungkannya dengan propolis. Ini mengandung propolis yang sedikit flavonoid dan dapat memperpanjang perlindungan matahari. Kau benar-benar mengerti hal-hal ini juga? Apa kau pikir CEO hanya perlu menandatangani kontrak? Nanti ya tambahkan formula ini dan uji rasionya. Pulang. Tunggu 10 menit lagi, saya akan selesai menghitung data ini. Lepaskan aku segera. Ini di perusahaan. Kau istri CEO sekarang. Pak, saya tidak sengaja mendengar telepon Anda tadi. Anda butuh pernikahan kontrak? Betul. Keluarga saya menekan saya, dan saya tidak punya pilihan. Kenapa tidak pertimbangkan saya? Setelah menikah, kita tidak akan saling mengurus, hanya perlu pura-pura di depan keluarga. Apa kau tidak akan bertanya tentang situasi keluargaku? Karena ini pernikahan kontrak, latar belakang keluarga Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Ini data saya. Saya dari keluarga tunggal, saya berumur 25 tahun. Nama saya Jiang Yan. Pikiran Nona Shu dan saya cukup konsisten. Kalau begitu, ayo pergi ke kantor catatan sipil sekarang. Kau bahkan lebih cemas dari saya. Mahad, saya ada rapat sore ini. Apakah Anda tidak senggang? Senggang, ayo pergi. Lalu kenapa jika mereka lihat? Formulanya akhirnya stabil. Zijing, Anda luar biasa. Untuk benar-benar membuat versi upgrade dari krim tabir surya dalam waktu sesingkat ini. Xiaoxia, aku tidak butuh bantuan di sini. Kamu pergi kerjakan tugasmu sendiri. Baiklah. Kalau butuh sesuatu, panggil aku. Setelah sampel keluar, asalkan uji cobanya baik, produknya bisa dikembangkan massal. Kakak Ju, ini tidak baik, kan? Kalau kita ketahuan, Diam. Ini hanya sedikit wewangian. Tidak akan membunuh siapapun. Paling parah menyebabkan sedikit alergi. Xu Zijing. Lihat saja bagaimana engkau memutar balikkan keadaan kali ini. Ingat, saat membagikan, kalian semua harus mencobanya. Aku tidak percaya jika semua orang alergi. Jiang Yan masih bisa melindungi wanita jalang itu. ini adalah Direktur Xu yang mengembangkan krim tabir surya dan sangat efektif. Semuanya tolong bantu coba. Ingat untuk memberikan masukan tentang pengalaman kalian. Produk tabir surya ini adalah proyek utama bagi perusahaan. Dengan sungguh-sungguh saya meminta semua untuk memberikan masukan serius tentang pengalaman penggunaan kalian. Baik, Direktur Shu.
Xu Zijing, sampah apa yang kau buat? Zijing, lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Xu Zijing. Lihat sendiri. Kami semua pakai krimo, dan kami semua alergi. Kau harus memberi kami penjelasan. Direktur Xu, apa engkau terburu-buru dalam prosesnya dengan diam-diam mengubah formula? Xu Zijing. Lihat aja bagaimana kau bisa membalikkan keadaan kali ini. Ingat, saat mendistribusikan, kalian semua harus mencobanya. Saya tidak percaya kita semua akan alergi. Zhang Yan masih bisa melindungi wanita licik itu. Xiaoxia, aku tidak perlu bantuan di sini. Pergilah mengerjakan tugasmu sendiri. Baik. Kalau butuh apa-apa, panggil aku. Setelah sampel siap, jika uji coba berhasil, produk bisa diproduksi massal. Itu tidak benar. Formula yang aku gunakan pasti tidak mengandung bahan berbahaya. Pasti ada yang mencurigakan dalam hal ini. Maksudmu? Aku pikir kamulah yang mencoba menghindari tanggung jawab. Lihat sendiri. Wajah kami bengkak seperti kepala babi, dan wajah Sun Xiaoxia penuh ruam. Terus mempermainkan nyawa orang. Wajah Sun Xiaoxia penuh ruam begitu banyak. Kau menganggap hidup sebagai lelucon. Tepat. Saat mengembangkan produk, bagaimana bisa kau hanya peduli kecepatan dan tidak keamanan? Jika ini dipasarkan massal, berapa banyak wajah yang akan rusak, maka reputasi perusahaan kita akan hancur olehmu. Formulaku tidak bermasalah. Pasti sampel uji cobanya yang cacat. Aku minta menguji sisa sampel. Baik, pergi ke lab dan bawa sampel ke sini. Kami akan menunggu. Pasti Zhu Yuanyuan yang mengutak-atik sampelku. Kenapa kau tidak pergi? Apakah terlalu bersalah untuk pergi? Ada apa? Pak Zhang krim tabir suryaku diberikan ke rekan kerja untuk digunakan. Sekarang rekan-rekan ini semua mengalami reaksi alergi. Perintahkan Departemen Kendali Mutu untuk mengujinya. Saya ingin hasilnya dalam setengah jam. Ada masalah? Tidak masalah. Tetapi saya curiga sampel yang tersisa juga memiliki masalah. Direktur Xu, lalu apa yang harus kita lakukan? Maksudmu kau ingin mengelak tanggung jawab? Tunggu hasil tes sebelum memutuskan. Xu Zijing, Xu Wangyuan, kalian berdua kirim sampel untuk diuji. Aku di sini menunggu laporan pemeriksaan kalian. Baik. Sun Xiaoxia, Liang, kalian berdua juga karyawan lama. Di perusahaan, kalian pasti tahu aturannya dengan baik. Untuk memperbaiki kesalahan, tidak pernah terlambat. Tuan Zhang, lihat. Memang krim itu yang bermasalah. Sampel yang terkontaminasi memiliki alergen tambahan. Fenilpropanol. Tidak mungkin. Bahan ini tidak ada dalam formula. Lalu bagaimana fenilpropanol tambahan bisa masuk? Pasti ada seseorang yang mengotak-atik krimku. Tidak ada kamera di laboratorium. Jadi kau mencoba menciptakan seseorang untuk membersihkan namamu, ya? Kau, Zijin, tenanglah. Belum ada bukti. Qiang Yan, apakah kau percaya padaku? Tentu saja. Tapi kepercayaanku saja tidak cukup. Dewan Direksi akan menyelidiki ini. Sekarang, cari bukti. Percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu disalahkan.
Baiklah, Ayo cari bukti bersama. Biaya perawatan akan ditanggung oleh perusahaan. Jika nanti diperlukan perbaikan kosmetik, perusahaan akan mengaturnya. Mengenai insiden alergi ini, saya minta maaf kepada semua orang. Presiden Jiang, kami tidak bermaksud menyebabkan masalah. Lagi pula tidak ada yang ingin cacat. Saya mengerti. Jadi sampai kebenaran diselidiki sepenuhnya, uji coba sampel ditangguhkan. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda jawaban. Jangan takut, aku di sini. Zhu Yuanyuan berulang kali menjebakku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Santai. Kali ini aku akan membuatnya membayar. Seseorang yang mengabaikan keselamatan rekan kerja sebagai peneliti tidak pantas berada di grup Jiang. Saya sarankan memecat Xu Zijin segera. Berikan keadilan kepada semua korban. Tanpa keselamatan dasar, jaminan, bagaimana kita bisa bicara soal penjualan? Saya pikir dia ingin menghancurkan perusahaan. Kak Zhu benar. Orang seperti Xu Zijin tidak pantas menjadi direktur. Kak Zhu, apakah ini tidak apa-apa? Jika kita tertangkap, Diam. Itu hanya sedikit wewangian. Tidak akan membunuh siapapun. Paling-paling beberapa alergi. Palsu. Semua ini palsu. Dia mencoba menjebakku. Xu Yuanyuan, buktinya kuat. Masih mau menyangkalnya? Semuanya lihat dengan jelas. Resepku dirusak oleh seseorang. Beberapa waktu lalu, saya meminta keamanan, memasang secara diam-diam kamera lubang jarum di laboratorium. Tak disangka, itu berguna. Jadi itu dia. Saya hanya ingin fokus pada riset dan pengembangan. Kenapa selalu ada banyak intrik? Apa yang kamu lihat? Itu Presiden Jiang. Xu Zijin. Pagi ini, seluruh departemen, hanya kamu yang terlambat. Tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu tahu sesuatu besar terjadi di perusahaan hari ini? Kunjungan pertama Presiden Jiang ke perusahaan kita. Semua orang pasti, tidakkah kamu tahu? Kemana ada punggung Presiden Jiang? Apa yang kamu pikirkan? Jangan pikir aku tidak tahu. Pikiran kecilmu. Presiden Jiang mengendalikan seluruh grup Jiang. Dia mengelola lebih dari 10 perusahaan. Bagaimana dia akan menyadari? Seorang pegawai kecil sepertimu, Kakak Yuan mengingatkanmu dengan baik. Seseorang seperti Presiden Jiang bukan untuk gadis biasa, untuk dijangkau. Beberapa gadis hanya ingin memanjat tinggi, tidak takut jatuh. Benar? Bukan aku. itu dia. Aku dipaksa oleh Zhu Yuanyuan. Zijin, biarkan aku menjelaskan. Aku dipaksa oleh Zhu Yuanyuan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Presiden Jiang, kasihanilah. Aku punya keluarga untuk dinafkahi. Tolong ampuni aku. Presiden Jiang, lihatlah. Aku tidak terlibat dalam hal-hal ini. Sebelumnya memberikan nilai rendah pada evaluasi kepada Xu Zijin, itu semua Zhu Yuanyuan yang memerintahkanku melakukannya. Pengkhianat. Kalian semua pengkhianat. Kalian hanya serakah pada uang. Sekarang berbalik melawanku. Zijin, bantu aku bicara dengan Presiden Jiang dan sampaikan kata-kata baik. Jiang Yan, Ini bukan alasan untuk kesalahanmu. Kau dipecat. Tunggu investigasi hukum. Tangguhkan Zhu Yuanyuan dari semua tugas. Serahkan ke Departemen Hukum Grup. Ini hanya pekerjaan. Aku bisa berhenti jika perlu. Siapa yang mau tinggal di perusahaan jelek ini? Aku bilang padamu,
keluarga Ju tidak akan melepaskanmu. Tidak sesederhana itu. Kau mendesak Sun Xiaoxia untuk menambahkan alergen, menyebabkan reaksi di perusahaan. Alergi sedang. Ini cukup serius untuk tuntutan pidana. Nah, jadi tunggu saja panggilan pengadilan. Hello, ayah. Zhang Yan ingin memasukkan aku ke penjara. Tolong selamatkan aku. Aku tidak memiliki anak perempuan sepertimu yang begitu jahat. Kau telah mempermalukan keluarga Zhu. Jika aku tidak baik-baik saja, kau juga tidak akan baik-baik saja. Satpam, bawa dia pergi. Sekretaris saya berkata, krim tabir surya yang kamu kembangkan telah diluncurkan. Penjualan dan ulasannya sangat bagus. Akhir-akhir ini, kamu sangat sibuk bekerja. Aku benar-benar ingin memutus internetmu. Zijing, tidakkah kamu bahagia? Bahagia, apa yang kamu lakukan, semua berkat bantuanku. Untungnya aku memilikimu. Nona Wang, kita sepakat untuk pernikahan kontrak, tetapi sekarang kamu mundur di menit terakhir. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada kakek? Aku tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya. Aku telah menemukan cinta sejati. Itu saja. Selamat single. Tuan, secara tidak sengaja aku mendengar percakapan telepon Anda. Kamu membutuhkan pernikahan kontrak. Benar. Keluargaku sangat mendesakku dan aku tidak punya pilihan. Jadi kenapa tidak pertimbangkan aku? Nona Shu, karena ini pernikahan kontrak, aku harap kita bisa menetapkan beberapa aturan dasar. Tuan Jiang, Anda terlalu banyak berpikir. Saat perjanjian kita berakhir, di antara kita tidak boleh ada ikatan lagi. Aku harap kamu menepati janjimu. Aku ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Apakah Anda benar-benar CEO perusahaan kami? Aprayanas perlu memanggil rapat pemegang saham. Untuk membuktikannya, Tidak, aku hanya sulit percaya. Kamu jelas adalah CEO dari grup Jiang. Kenapa kau memilihku untuk pernikahan kontrak? menurut mereka terlalu banyak perhitungan. Pernikahan itu mudah, tapi perceraian sulit untuk keluar. Jangan beritahu siapapun bahwa aku istrimu. Aku tidak ingin terlibat dalam drama kalangan atas. Kamu melihat semuanya dengan jelas. Tuan Jiang, aku tidak mau dijadikan tameng dan ditembak penuh lubang. Kamu lebih bersemangat dari yang kubayangkan. Menarik. Apa katamu? Bukan apa-apa. Pulang dan berkemaslah. Perusahaan telah mengatur pesta perayaan untukmu. Tunggu aku. Direktur Shu, sebelumnya aku buta, jadi mohon bermurah hati. Assistant Lee, penyelidikan Departemen Hukum belum selesai, jadi kau harus khawatir dirimu dulu. Orang seperti itu oportunis dan berkarakter buruk. Baiklah, hari ini adalah pesta perayaan, jangan bicarakan orang-orang ini. Jiang Yan, terima kasih telah percaya dan mendukungku. Zijing, aku juga berterima kasih padamu karena begitu hebat dan manis. Semuanya, hari Media Venue aku ingin mengumumkan sesuatu. Hari Guardian, ini bukan hanya tentang kesuksesan krim tabir surya, ada sesuatu yang lebih penting. Aku ingin mengumumkan. Zijing, walaupun pernikahan kita dimulai sebagai perjanjian, namun sekarang aku ingin meresmikannya.
Xu Zijing, maukah kau menikahiku? Aku bersedia.